للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوما قومي حيا القومامة كل من يأتيك يوما قومي حيا القومامة Siapa hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Siapa hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu Pondok Pesantren Maftahul Ulum atau yang dikenal dengan nama Pondok Jatinom adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Imam Bukhari. Kiai Haji Muhammad Imam Bukhari merintis Pondok Jatinom adalah untuk menguatkan pemahaman keislaman sekaligus menanamkan nilai-nilai kejuangan untuk melawan kolonial Belanda. Maka, selain mengaji ilmu alat seperti nahwu dan sorof, Kiai Haji Imam Bukhari juga menjelaskan nilai perjuangan untuk merdeka di hadapan santri-santrinya. Hal inilah yang disampaikan oleh G.A.J. Hazeu, seorang penasehat pemerintah Belanda untuk urusan pribumi yang dicatat tahun 1910. Dalam perkembangannya, Kiai Haji Imam Bukhari bersama Kiai Haji Muhammad Sofwan sempat diasingkan di Banda Neira, Maluku selama kurang lebih 10 tahun bersama beberapa tokoh nasional lainnya seperti Bung Hatta, Dr. Syahrir, Iwa Kusuma Sumantri, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Pada periode kedua yang dipimpin Kiai Haji Muhammad Sofwan, Pondok Jatinom semakin eksis di tengah masyarakat. Ribuan santri Jatinom telah dilahirkan dan melalang buana di seluruh Nusantara untuk berdakwah dan mengembangkan ilmunya, serta mengabdi di berbagai profesi di tengah-tengah masyarakat. Di periode ketiga, di bawah kepemimpinan Kiai Haji Abdul Hafidz Dhafir, Pondok Jatinom makin dinamis dengan lahirnya Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah Maftahul Ulum. Bersama ibunya Hafsah Nurdinina, Pondok Jatinom terus mengembangkan nilai-nilai perjuangan yang kokoh di tengah masyarakat. Duet pendidik dari Kiai dan Bunyai ini tidak hanya memberi pendidikan di pondok, tapi juga aktif memberikan pengajian di masyarakat. Terlebih, Ibu Nyai Hafsah yang dikenal sebagai singa panggung sejak masa anak-anak. Putra dan putri, thalabul ilmi itu adalah satu kewajiban. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, alhamdulillah bisa belajar di pondok pesantren. Ini tentu nanti akan mempelajari ilmu yang banyak sekali. Oleh karena itu, memelihara dirinya sendiri agar istiqomah di pondok pesantren.
insya Allah kalau apa namanya ngajinya mempeng dan istiqomah, insya Allah mudah-mudahan ini semua ya menjadi kiai besar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kini setelah 100 tahun Pondok Jatinom masih kokoh berdiri. Di tengah perubahan zaman, Pondok Jatinom terus menjaga amanah untuk mewarisi pengajaran Al-Quran, pendidikan fikih dan ilmu alat, serta terus menjaga sinergi dengan pemerintah dan Nahdlatul Ulama sebagai barisan dan shaf dalam berdakwah di Indonesia. Pendirian Pondok Pesantren Jatinom adalah sebuah ekspresi dari keterpanggilan Kiai Haji Imam Bukhari terhadap masyarakat yang masih awam dalam hal agama, terlebih saat itu dalam masa keterkungkungan dalam penjajahan kolonial Belanda. Hari ini, semangat itu tetap kita jaga, semangat untuk melakukan pendidikan, dakwah untuk masyarakat dengan berbagai masalah yang ada. Pondok Jatinom akan terus berusaha menjadi solusi dalam berbagai masalah kehidupan sosial sehari-hari. Tanggung jawab dan Pondok Jatinom merupakan tanggung jawab untuk menguatkan ideologi Pancasila dengan keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Dengan demikian, menjaga kiprah Pondok Pesantren Jatinom akan senantiasa menyala bagi para santri dan keluarga besar Pondok Jatinom. Mohon doa restunya. Saat ini Yayasan Kiai Haji Imam Bukhari menaungi Madrasah Diniyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Majelis Ta'lim, dan beberapa kelembagaan lainnya di dalam keluarga Pondok Pesantren Jatinom. Maka dari itu dibutuhkan jembatan yang menghubungkan antara pondok pesantren, pemerintah, wali santri, dan masyarakat. Kebersamaan ini harus dijaga, sinergi, kolaborasi untuk kemaslahatan pondok pesantren sehingga terus terjaga sepanjang zaman. Semoga Pondok Jatinom terus lestari dalam menjaga umat Islam, dalam menjaga NKRI, dan terus setia mencintai Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang saya muliakan Profesor Dr. Kiai Haji Kharisuddin Akib dari Pondok Pesantren Darul Ulil Albab Kelutan Nganjuk. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Bapak Dr. Izomarom, Bapak Direktur Buah, Bapak Kepala Dinas Pertanian, Bapak Toha yang saya hormati, Ibu Badariah, beliau seorang pakar pengangguran. Ibu Badariah itu kalau di kalangan ulama, Profesor, itu kalau di kalangan sufi atau di kalangan ulama itu Habib Umar, ya. Di kalangan anggur itu beliau ini Habibnya pokoknya.
Pokoknya di mana-mana Abu Badariyah itu pengikutnya dari kalangan komunitas anggur itu luar biasa. Karena untuk mendatangkan beliau itu, wah itu antriannya bisa 2 tahun, nah, inden dulu kalau beliau mau rawuh. Dari BRIN Bapak Iskandar beserta jajaran, saya kira kita sering ketemu di beberapa waktu yang lalu. Bapak dari ASPAI, Pak Tosan Aji dan seluruh jajarannya, dan tamu undangan, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, pokoknya yang terlibat di sini banyak sekali saya kira. Terima kasih atas kehadirannya di Pondok Pesantren Jatinom ini. Kami senang sekali bahwa Kong Anggur ini menjadi bagian yang kemudian sekarang melekat di dalam Pondok Pesantren Jatinom. Tidak hanya pendidikan formal dan pendidikan keagamaan, tetapi keterlibatan pesantren saya kira adalah bagian juga yang punya tanggung jawab untuk melakukan pembinaan life skill dan soft skill. Soft skill saya kira bagian dari pesantren sudah berjalan, pembangunan karakter, pembangunan bentuk-bentuk keadaban di dalam masyarakat. Dan life skill anggur ini bagian dari penguatan life skill dari para santri. Harapannya tentu saja santri itu bisa eksis di tengah-tengah masyarakat. Jadi mampu hidup dan menghidupi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan para hadirin, saya akan melaporkan sekaligus nanti mohon izin Pak Ketua ASPAI, kami akan melaporkan tentang kegiatan kaitannya dengan FGD. FGD itulah forum grup diskusi tentang bagaimana pengembangan anggur di Indonesia yang dirumuskan akhirnya menjadi sebuah pencanangan gerakan nasional substitusi import buah anggur 20% yang akan dicapai pada tahun 2030 mendatang. Nah, ini tugas besar. Ya, kurang lebih nanti detailnya akan disampaikan Pak Dir ya. Kurang lebih kita akan membuat pencapaian ya. 20% dari total nilai import anggur itu akan dihasilkan oleh kita semuanya penggiat anggur di dalam negeri. Ini yang akan kita sampaikan. September tahun 2022 kami berkesempatan berdialog dan beraudiensi dengan Bapak Dirjen, Direktur Jenderal Hortikultura, yang salah satunya hadir pada waktu adalah Pak Dr. Liperdi, Direktur Buah. Dan dalam pertemuan itu kita bersepakat untuk mencapai 20% dari nilai import pada tahun 2030 mendatang. Sebagai langkah-langkah berikutnya, kami dan beberapa teman-teman yang memprakrasi tim untuk melihat perkembangan anggur di Thailand. Dan kami ada beberapa teman ya, termasuk ada Bang Tanu, Bang Ibu Warwer, Bang Dedi ya, dan beberapa teman-teman yang lain. Kita berkunjung ke Thailand yang difasilitasi oleh Ibu Badariyah Katia. Berdiri Bu, terima kasih ya, ini Ibu Katia. Dan di sana kami berkesempatan langsung mengunjungi di 7 kebun ya. Satu adalah kebun kerajaan yang disebut Royal Park, dan kami diterima langsung oleh Dr. Wiraj, pimpinan Royal Park ya, itu selevel dengan menteri yang langsung bertanggung jawab kepada raja di Thailand. Dan mereka menyampaikan siangnya kita ke kebun, malamnya kita dijamu makan malam
dan sekaligus membeberkan sejarah perkembangan anggur di Thailand. Kemudian kebun yang kedua adalah kebun di Provinsi Tak, ya. Itu adalah satu kebun milik Kementerian Pertanian Kerajaan Thailand yang khusus mempelajari tentang tanah, ya. Jadi namanya adalah Land Tech Division, ya, di Provinsi Tak. Yang ditanam di situ adalah beberapa jenis tanaman, termasuk padi-padian dan sebagainya. Antara lain adalah anggur. Kemudian yang 5 lagi adalah kebun milik swasta, termasuk kebun Indo-Thai Vineyard yang dimiliki oleh Ibu Badara dan suaminya Mr. Woraces Katia. Kemudian setelah itu yang kita kunjungi ada beberapa, nanti bisa dilihat video-videonya, beberapa kebun yang ada di Indonesia. Kami menginginkan beliau-beliau ini, jadi ada 4 orang dari Thailand dan 1 orang dari Jepang, ya, itu untuk memotret kira-kira kebun anggur di Indonesia ini seperti apa, ya. Nah, beberapa kebun itu ditreatment oleh Bu Badaria, nanti hasilnya bisa difokuskan. Nah, hasilnya adalah insya Allah sudah mendekati, kalau kita lihat di YouTube itu mendekati dari produk yang ada di Jepang maupun di Korea. Kita tanam, nanti bisa dilihat di videonya. Artinya Pak Dir, ya, Pak Sekda, ya, dan Ibu Direktur Bali Jestro, yang tadinya hasil dari pengamatan atau bukan pengamatan, artinya penglihatan setelah melihat kebun yang ada di Indonesia, itu menyampaikan kira-kira kondisi kebun di Indonesia itu kurang lebih 50-60 tahun yang lalu kondisi di Thailand, ya. Dan kurang lebih sekitar 120 tahun kondisi di Jepang, demikian, ya. Tapi itu bulan Agustus. Hari ini, ya, nanti bisa ditayangkan, ya, yang dari Mojokerto, ini binaannya dari Mas Aan Zaini. Bisa berdiri Mas Aan Zaini di Mojokerto, kebunnya Pak Andreas. Mana Mas Aan? Ya, ini Mas Aan ada di belakang, ya. Ini sudah skala kebun yang ada di Jepang dan di ini, nanti bisa dilihat, ya. Di ini ada fotonya, yang ini Bang Diri ada ditampilkan. Nah, itu dengan apa yang sudah kita lakukan, dengan ada di Bandung ada Bang Ocan, kemudian di Purwakarta, dan ini ada Bang Andre sama Bang Roni Tiger, ya. Kemudian di Jogja, kemudian di Tangsel ada Pak Roy dan timnya, di Lampung ada Mas Dani, ya, Mas Agung, ya. Kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Kalau kita melihat hasil ini, baru di treatment Agustus sampai Desember itu berapa bulan? Baru 4 bulan, kita sudah mencapai standar itu. Artinya ini saya sampaikan Pak Dir sama Pak Sekda, ya, dan Ibu Kepala Bali Jestro, ya. Ini kita menjadikan optimis bahwa pencapaian 20% di tahun 2030 itu bukan sesuatu yang sulit. Kita optimis ini bisa tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul di sini, dan saya tidak akan menyampaikan banyak-banyak kata-kata, mungkin hanya kami dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, ada saya Iskandar, ada Pak Darmadi, Dr. Sudarmadi. Silakan Pak Darmadi berdiri. Nah, itu tim kami. Ada Pak Afrizal Malik, ada Mas Lutfan, ada Ibu Emi. Nah, itu, dan kawan-kawan yang lain dari BRIN ini mungkin. Jadi kami beberapa bulan yang lalu, khususnya September,
melaksanakan karakterisasi dan pendaftaran 4 varian varietas anggur di Kung Anggur Blitar ini, dan alhamdulillah pada saat ini nanti akan diserahkan dan sudah terbit tanggal 13 November kemarin tanda daftarnya. Insya Allah akan diserahkan dari Pak Direktur ke Pak Sekda. Untuk selanjutnya mungkin diserahkan ke Pak Gus Bobi ya. Nah, selanjutnya ini akan ditindaklanjuti dengan pendaftaran atau pelepasan varietas yang 4 ini. Namanya 1 Jatinoman, 2 Gurdisom, 3 Bukari, dan 4 Takrifan. Ini semua ada yang dari introduksi Jepang. Ini bertanya ke Gus Bobi, Pak Sekda, itu ada sejarahnya ini, nama ini. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kami dari BRIN siap mendukung, termasuk nanti sampai dari hulu sampai hilirnya, dari mulai budidayanya sampai ke hilirnya, ke preferensi. Nanti kita siapkan kira-kira yang akan dibutuhkan oleh ASPAI. Kang Ocan lupa ya, Kang Ocan. Oke, yang saya sampaikan lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain ba'du. Bapak Ibu, kaitannya dengan horti ini, sekali lagi Blitar itu di samping padi kemudian jagung tadi itu adalah bahwa kita ini juga buah-buahan dan horti di Blitar itu memang luar biasa. Dan saya meyakini Pak, kalau ini nanti dikembangkan lewat anak-anak muda milenial itu akan lebih cepat. Contohnya yang saya katakan Republik Melon di Wates itu anak-anak muda semua. Sekarang sudah ada berapa greenhouse Pak? 300-400 greenhouse yang ada di sana dan mereka melon semua. Saya kira ini nanti kalau anggur punya nilai kompetitif yang tinggi, harganya bagus, saya kira nanti akan berkembang bagus. Alam kita sangat mendukung. Tadi Bu Badriah menyampaikan pertama adalah tanah, kesuburan tanah, kedua termasuk alam adalah matahari, itu faktor terbesar itu, dan semua ada di sini. Tinggal nanti luck ya, faktor keberuntungan ya Bu ya, tinggal lakinya jadi faktor keberuntungan. Kadang-kadang pas cuaca tidak bagus, kemudian produktivitas jadi menurun. Tetapi sekali lagi mudah-mudahan ini nanti segera berkembang. Kita bersama-sama Pak, nanti Dinas Pertanian, kita tugasi Dinas Pertanian untuk mengawal bagaimana biar anggur ini berkembang dengan baik di Kabupaten Blitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi yunzuru ala kulli walau kural musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat data statistik produksi anggur kita itu 5 tahun belakangan ini itu mengalami peningkatan. Tahun 2020 hanya 11.000 ton, tetapi tahun 2022 sudah naik 13.000 ton. Namun impornya juga tetap naik. Impornya tahun 2020 itu 83.000 ton, di tahun 2022 itu menjadi 101 ton. Nah, 101 ton tuh nilainya itu 330 juta US dollar. Gitu. Jadi cukup besar. Dipisah negara yang terkuras untuk memenuhi impor itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, apa mungkin kita untuk mencapai subsidi impor itu 20%? Nah, saya optimis ya. Tadi malam teman-teman dari berbagai DPD melaporkan itu pribadi. Di Lampung misalnya, insya Allah tahun depan 1 hektar pribadi. Dari Bali nggak kalah juga, 3 hektar Pak. Nah, ini
semangat ini Bapak Ibu sekalian akan kita sebarluaskan ke seluruh Nusantara. Tapi kita awali dari Blitar ini. Nah, kebetulan di pondok pesantren ini kita sudah punya berbagai model, tidak hanya untuk bisa skala produksi, tetapi untuk urban farming pun di sini ada model-modelnya. Ada yang bisa dilihat itu untuk parkir motor, bisa anggur. Untuk garasi mobil, bisa anggur. Di belakang itu ada yang untuk cocok untuk kafe, bisa anggur, di kafe di bawah anggur. Jadi model-model urban farming itu dengan sinergi dengan anggur juga bisa. Dan Bapak Ibu sekalian, jadi kami yakin dan optimis dengan resources yang kita miliki sekarang, aneka sumber genetik sudah kita miliki, tinggal nanti kita seleksi, kita mana yang adaptif, yang punya prospek untuk kita kembangkan secara masif sehingga target pengurangan impor 20% itu bisa tercapai. 20% itu Bapak Ibu itu sekitar 20.000 ton dan lahannya butuh sekitar 100 hektar. Ada keunggulan kita yang mungkin tidak dimiliki oleh negara asalnya sendiri, di Ukraina, di Kanada gitu kan, daerah-daerah subtropis ya Pak Sekda. Kalau di sana kan cuma hanya 1 kali setahun berproduksi. Di Indonesia ini bisa kita produksinya bisa kapan saja. Satu pohon ini bisa berpotensi yang sudah dilakukan teman-teman 2 kali. Habis berbuah, biara lagi, kemudian dibuahkan lagi, setahun bisa itu berproduksi 2 kali. Itu yang tidak dimiliki oleh negara-negara asalnya, Bu Badariah gitu ya. Jadi kita jauh lebih unggul. Oleh karena itu, Jepang pernah datang ke kami, Korea pernah datang ke kami. Mereka sekarang dengan tantangan perubahan iklim, mereka sudah mulai juga memikirkan mereka untuk keamanan pangan mereka invest, mereka produksi di kita. Hari ini Kementerian Pertanian menyerahkan bukti daftar anggur varietas Bukhori asli dari Blitar. Jadi Bapak Ibu, ini bukan hoak ya. Kalau tadi kan kita lepas itu ada Varietas Jatinom, ini wujudnya. Nah, Pak Sekda, pengalaman saya kemarin kesini bulan Juni nanem itu di November sudah bisa panen, Bapak Ibu. Jadi anggur ini tidak terlalu lama. Mudah-mudahan ini di tangan Pak Sekda, pemerintah Kabupaten Blitar ini juga sukses berkembang nantinya. Bapak Ibu sekalian, dengan pengukuhan pengurus ASPAI, Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia ini, ada jaket baru. Biasanya pakaian kostumnya ini seperti hitam ini. Kami berharap jaket baru, semangat baru, maka pengembangan anggur ini akan menyebar luas di seluruh pelosok Nusantara ini.